Selamat siang, Kak. Siap. Ya, pertama kami mau memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Citra Bangsa, program studi bisnis digital, Kak. Nama saya Natasha. Ini teman saya Dolsi dan Minda, Kak. Ya. Jadi, kami mau sedikit wawancara tentang penerapan CRM di perusahaan layan parcel Indonesia ya, Kak. Cabang di Kupang Kayu Putih, Kak. Pak, boleh tahu Kakak dengan Kakak siapa, Kak? Kakak Stefan. Oke. Berapa lama kakak sudah bekerja di sini ya, Kak? 2 tahun. 2 tahun. Kak bisa ceritakan sedikit tentang perusahaan ini, seperti bergerak di bidang apa begitu, Kak? Baik. Lem parcel itu adalah suatu jasa pengiriman seluruh Indonesia. Tapi kalau di Kayu Putih sini itu dia mitra, bagian dari lem parcel. Nah, mitra itu tugasnya itu untuk menerima barang atau paket dari customer lalu dikirim ke tujuan. Tujuan. Itu. Oke. Jadi untuk yang di Kayu Putih sini mitra dari lem parcel namanya POS atau point of sale. Oke, siap. Kira-kira Lion Parcel ini selain jasa pengiriman barang ada jasa apa lagi? Kalau untuk lem parcel sendiri hanya untuk pengiriman. Kakak sendiri sudah pernah dengar tentang CRM atau Customer Relation Management, Kak? Belum. Belum Mungkin ya? ini baru pernah. Oh, ini yang pertama. Akan dijelaskan oleh teman saya, Kak. Baik, Kak, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu CRM atau Customer Relationship Management. Nah, Customer Relationship Management itu sendiri yaitu salah satu strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan dengan perpaduan antara manusia dan teknologi. Artinya manusia dan teknologi itu berkolaborasi. Nah, dengan tujuan dari CRM itu untuk membantu menarik prospek penjualan atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Artinya dengan adanya CRM itu perusahaan bisa dapat mengetahui apa yang diharapkan oleh pelanggan. Begitu, jadi pelanggan akan menjadi lebih loyal kepada perusahaan. Sehingga akan menciptakan hubungan bisnis yang terbuka antara pelanggan dan juga perusahaan. Nah, kira-kira dari penjelasan saya mengenai CRM ini, apakah di perusahaan ini sudah punya aplikasi atau website sebagai tools dalam penerapan CRM atau belum? Kalau untuk aplikasi untuk ini pelayanan customer ada. Tapi kalau penerapan untuk ini customer service itu hanya secara umum saja, misalnya untuk mengetahui informasi barang yang datang, misalnya ini kita biasanya input alamat tujuan tuh. Tapi ini kalau untuk ini yang lain-lain itu kayaknya belum, hanya untuk intinya perusahaan ini sudah punya aplikasinya sudah, kan? namanya itu Genesis Lion Parcel. Nah, kira-kira cara kerja dari aplikasi itu sendiri bagaimana? Kira-kira kakak bisa jelaskan? Cara kerjanya itu ini sekarang itu sudah dipermudah ya, ini aplikasinya itu untuk pelanggan yang sudah pernah kirim, itu kalau dia datang kirim lagi, namanya kan sudah tersimpan kan? Jadi tidak perlu untuk ketik ulang atau apa, jadi tinggal cari aja lah. Jadi itu salah satu cara mempermudah. Jadi kita tidak perlu pendobelan lagi. Jadi sudah pernah kirim berarti datanya sudah tersimpan. Jadi ini tapi kalau untuk yang baru itu berarti datang itu kita mulai input dari nama, alamat dan nomor HP itu. Selain itu juga ini tentu berat barangnya itu dan dengan tipe komunitas barang apa yang dikirim itu yang perlu diinput juga di aplikasi. Itu by system. Yang input itu hanya nama dengan alamat, nomor teleponnya. Kalau yang lainnya itu semua sudah sistem, jadi tinggal pilih aja. Misalnya komunitasnya apa, tinggal pilih di dokumen atau makanan atau pakaian begitu. Berarti dari aplikasi tersebut memudahkan pelanggan untuk mengetahui paket yang ada. Ada juga itu namanya ini tracking ini paketnya. Kalau untuk mengetahui paketnya itu ada di dalam aplikasi itu banyak fitur. Jadi untuk ini cek harga, estimasi berapa lama itu ada. Selain yang tadi yang untuk booking barangnya itu bisa kita
cek harga, estimasi berapa lama ke tujuan. Kan karena ada orang yang sebelum kirim harus mengetahui ini harga dulu harga, atau ya. berapa lama, karena mungkin mereka butuhnya cepat atau lama. Nah, setelah itu, setelah kirim, dia mau tahu nih barangnya sudah sampai mana. Itu bisa di tracking. Di aplikasinya ada lagi fitur-fitur begitu. Jadi bisa di tracking, itu hanya input nomor resinya aja. Itu nanti langsung tahu paketnya sudah di mana. Ini masih proses pengiriman atau delivery, atau paketnya baru sampai tapi belum di delivery. Gitu. Baik, selanjutnya teman-teman yang bertanya Kak. Oh ya. Jadi sekarang setelah menerapkan aplikasi tersebut, apakah ada dampak yang didapatkan dari pengelolaan aplikasi CRM tersebut? Kalau untuk dampaknya negatif atau positif atau yang mana? Bisa dua-dua. Ya. Dampak positifnya itu lebih untuk sekarang kan ini karena aplikasinya by system kan, jadi dia terupdate otomatis, jadi semakin ke sini dia lebih mempermudah. Jadi kalau sebelumnya biasanya untuk input alamat itu ini agak untuk apa, input ulang orang yang pernah kirim itu susah, harus ketik ulang nama semua. Kalau sekarang itu antara nama belakang, nama tengah, nama belakang, ini dari pokoknya namanya panjang atau salah satu kata aja sudah bisa muncul. Kalau dulu itu harus kata depan. Jadi sekarang lebih mempermudah. Jadi pokoknya lebih cepat untuk kerja. Kalau untuk sisi negatifnya ini apa ya? Ini apa? Datanya data tersimpan itu takutnya mungkin dalam keadaan terbuka begini takut disalahgunakan orang aja, kayak bisa untuk mencuri data orang lain. Jadi kayak kan bisa ketik nama orang, bisa alamatnya atau nomor teleponnya sudah muncul, artinya kebocoran data lah gitu. Tapi kalau selagi dikendalikan oleh kita berarti aman. Setelah menerapkan dampaknya itu, kira-kira ada tantangan dalam penerapan aplikasi tersebut? Mungkin ya kalau sistem aplikasinya mungkin ini kan dibawa langsung perusahaan besar, jadi mungkin itu kalau perkembangannya itu mungkin langsung dari lempar pusat ya gitu. Kita yang mitra ini atau pos begini menyesuaikan. Biasanya kalau ada perubahan tuh otomatis di aplikasinya gitu tuh berubah juga. Jadi kayak, tapi kalau untuk harapan kami pos-pos di sini mungkin ini nanti semakin ke sini lebih termudah lah untuk input data gitu. Jadi kayak tidak perlu harus capek-capek atau apa untuk data. Mungkin itu. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah kakak luangkan bagi kami. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih.